mengembangbiakan kuda. Kalau kita kan di sini ayam gitu kan. Ya kan indah aja gitu loh dunia Indonesia sih terutama gitu. Oke, teman-teman. Balik lagi di Teman Inspirasi Aji. Kali ini aku kedatangan my dear friend ya, orangnya yang apa ya, ibaratnya gunung, dia ini Gunung Merapi gitu ya. Aduh, openingnya aja udah Gunung Merapi. Bukan misteri Gunung Merapi ya, bukan ya. Karena kenapa ya? Karena dia ini punya energi yang luar biasa banget besarnya gitu ya. Energi yang gak padam gitu ya. Kayak orang kalau deket sama dia ini hidup, jadi ceria, jadi heboh gitu ya. Terus bukan hanya tentang energi gitu teman-teman. Dia ini adalah wanita yang pekerja keras banget gitu ya. Pekerja keras banget. Very smart. Very smart ya, yang aku tahu. Pekerja keras banget. Dan nggak pernah capek gitu ya. Itu bener banget. Itu bener banget. Energi saya nggak ada habisnya. Dan dia juga orang gila gitu ya. Gila dalam arti tiba-tiba ada di negara ini. Tiba-tiba ada di negara ini gitu ya. Langsung aja kita ketemu sama teman aku yang gila ini, Naila. Halo semuanya. Teman inspirasinya Kak Aji. Oke, Nay, kamu baru pulang dari negara mana nih? Aku kemarin habis dari terakhir berarti Laos, Kamboja, Thailand. 3 negara. Wait, Laos, Kamboja, Thailand itu kamu jadikan satu trip Satu gitu ya? trip, Itu berapa hari? Cuman 10 hari. Oke. Pas kemarin long weekend itu loh. Oke. Terus gimana tuh Seru ceritanya banget, karena itu awalnya dadakan. Itu kan aku baru pulang kan dari keliling Asia Tengah. Terus tapi ini kita kan balik ke Asia Tengah karena aku tertarik banget dengan Asia Tengah. Itu seru banget, itu highlight of my whole trip sampai di umur aku ini adalah Asia Tengah sih. Karena aku ngeliatnya, oh my god, that's one of my bucket list gitu loh untuk pergi ke sana. Indah banget, bener seindah itu ya Allah. Anyway, jadi awalnya karena aku baru pulang, terus ya udah aku Januari di rumah deh, maksudnya ya udah aku melakukan my things lah gitu kan. Tapi dari kantor ngabarin kalau kita ikut cuti bersama, artinya libur Senin, Selasa, Rabu. 3 hari Kak, 3 hari libur. Kan mata saya jadi hijau ya, bukan ngeliat uang hijau tapi ngeliat hari libur. Terus habis itu aku kayak, kemana ya? Terus aku ngecek tiket lah. Iya. 1,2. Murah banget itu ke Laos. Terus habis itu aku pikir-pikir dulu kan, itu aku belum izin, aku belum cuti karena aku baru pulang juga kan, masih ya kerjaanku masih banyak lah. Terus habis itu aku bilang kapan lagi ya, ya udahlah, tapi aku belinya tuh H-2, aku beli tiket sebelum berangkat. Wow, tapi lumayan murah juga ya. Parah, nggak tahu kayaknya kayak Chinese New Year deh. Iya. Gitu. Dan mungkin karena long weekend juga, jadi mereka memanfaatkan tuh biar orang-orang pada pergi. Iya. Terus akhirnya ya udah dari Laos itu, aku nyari temen lah, cuman karena dadakan dangdut ya, pada nggak bisa lah, ya maksudnya ya make sense lah, aku tiba-tiba ngajak ini itu, terus habis itu ya udah deh gas aja gitu, pergilah aku. Terus itu tuh aku diwanti-wanti sama adik-adik aku, sama orang tua aku. Ntar dulu, kamu pergi sendiri? Sendiri, like by myself, iya. Terus aku udah diwanti-wanti kan. Nah, kenapa aku nyari-nyari orang itu? Karena sekeluargaku tuh wanti-wanti, lo tuh cewek, Kamboja Laos tuh nggak aman, ini itu gitu kan. Mana aku pindah negaranya tuh ini Kak, darat. Jadi aku nggak naik pesawat. Kamu naik bus atau naik bus? Naik bus ya. Itu terus habis itu ya udah akhirnya kapan lagi nih libur 3 hari lagi nih libur 3 hari. Orang happy dapat duit teman-temannya. Ini happy dapat cuti, dapat libur tanggal merah. Makanya. Jadi aku bener-bener, aku kan WFH kan Senin dan Jumat. Jadi ya aku bisa kerja di mana aja kan. Terus libur 3 hari, aku cuti sehari Kamisnya. Ya udah Jumat aku kerja di sana gitu. Nah ya udah pas sampai Laos, udah seru banget di sana. Terus habis itu aku ke Kamboja, habis itu aku ke Thailand gitu. Pulang ke Indonesianya dari Thailand. Gitu. Oh my god. Ke Kamboja dulu, jadi Jakarta Phnom Penh. Baru aku melanjutkan perjalanan lah. Iya. Wow. Terus kalau aku boleh tanya tentang perjalanan kamu ya, kan kamu banyak banget ya. Kesana kemari menclok gitu ya, ABC gitu negara yang kamu kunjungi.
mana negara yang paling kamu suka, yang paling berkesan buat kamu? Nomor satunya. Nah, dalam hal apa dulu tapi? Dalam scenerinya. Scenerinya itu tuh Asia Tengah spesifiknya yang paling aku suka ya. Banget itu Tbilisi, Georgia. Wow. Itu aku suka banget. Itu kayak puncak nih di tengah-tengah Jakarta gitu, Kak. Jadi kayak di tengah-tengah kota yang bising gitu ya, ada. Tapi dia nggak bising, dia aman-aman aja, tenang-tenang aja. Tbilisi itu tenang. Tbilisi gitu ya? Tenang, dia nggak banyak orang juga. Tapi ada alamnya tuh, ngeliat ke kanan ke kiri tuh semuanya ada. Oke. Itu pas pertama kali aku datang, aku langsung jatuh cinta, bener-bener kayak wah ini keren banget sih, aku suka banget. Jadi ada momen dimana setengah hari tuh I'm doing nothing. Jadi aku cuma jalan by the sea, bukan by the sea, by the river. Itu benar-benar cuma buat nikmatin, Kak. Harus secantik itu gitu ya. Orang kayak bisa nggak lebih lama di sini gitu. Gitu. Itu kalau scenery ya. Kalau the whole experience Tbilisi, Georgia. Kalau makanan aku suka banget Almaty. Almaty itu di mana? Kazakhstan. Yeah. Oh my god, pemirsa. Iya dong. Iya, Kazakhstan itu gila, aku ngeliatnya keren banget loh. Dan itu pertama kali aku experience -23. Oh gosh. Aku ini for the record, aku tuh nggak suka banget dingin, Kak. Even AC aja di dalam kamarku itu tuh 28. Oke. Jadi aku kesana tuh. Kenapa kamu ada sinus atau? Aku nggak suka dingin aja. Nggak suka dingin. Gitu, nggak tahu kedinginan gitu, nggak mau kedinginan gitu. Dan makanya aku tuh selalu menghindari 23. winter. 23. Oh my gosh. Terus gimana kamu survive? Nah, itu dia. Jadi 28 aja kamu udah kedinginan. Makanya aku kamar aku aja AC tuh cuma buat pajangan, yang penting ada sirkulasi deh gitu. Terus abis itu pas sebelum ke situ, aku tuh makanya selalu menghindari winter. Pun kalau aku pergi Desember itu aku nggak akan pergi ke negara-negara 4 musim. Tapi ini aku mau banget karena kesana tuh nggak mungkin dong Kakak winter gitu kan. Iya dong. Iya, akhirnya ya udah kesana -24 aku jadi double 3. Jadi long johnku tuh 3. 3. Long john tuh 3. Tipis, medium sama ada yang agak tebal. Iya. Sweater, terus aku pakai puffer. Nice, satu lonjong aja buat aku tuh udah panas banget gitu. Ini 3, men. 3. Bener itu pun tanganku sama waktu itu masih kedinginan Kak kadang gitu. Jadi aku bawa hand warmer. Iya, aku bawa hand warmer, aku bawa foot warmer. Nah, terus aku ke Candy Lake di Almaty. Itu cantik banget. Itu kayak ya Allah nggak tahu aku mendeskripsikan kok Allah bisa ya gitu ya. Kayak Allah tuh menyempurnakan bumi ini sempurna ini gitu loh. Aku bisa membayangkan gitu dari cara kamu bercerita begitu takjubnya kali ya, menakjubkan banget kali ya itu. Bener-bener sih aku kayak sana. Iya parah Kak, pas pertama datang aku kayak ini kota biasa aja sama salju gitu. Jadi kotanya tuh ya udah gitu menurut aku. Tapi pas ke Candy Lake itu aku bener-bener kayak aku kan naik kuda Kak. Aku kayak Allah, aku sampai nangis bener-bener. Jadi kan aku di depan naik kuda, adekku di belakang kan. So aku menengok kayak terharu, ya Allah terima kasih. Aku tuh bener-bener ya Allah salawatan berkali-kali kayak Masya Allah, terima kasih ya Allah. Maksudnya bersyukur banget karena Allah bisa ngebawa aku ke sini gitu loh. I never imagine it. Bener. Tapi kayak gitu. Dia udah deh itu deh. Terus aku pertama kali nyobain. Sama nggak dengan naik kuda di Tangkuban Perahu? Aku belum pernah. Oh, belum pernah. Jauh-jauh ke Almaty belum pernah naik kuda di Tangkuban Perahu. Coba teman-teman. Belum, makanya. Aku ingat aku terakhir naik onta. Waktu umroh. Naik onta. Oke. Gitu. Terus habis itu aku pertama kali juga nyobain daging kuda di Almaty. Jadi mereka kuda itu halal ya? Halal. Oke. Dan mereka itu makanan utama. Surprisingly super delicious. Oh ya? Kayak apa itu? Kayak sapi kah? Kayak ayam? Aku tuh gak suka daging sapi nih Kak. Tapi ini tuh dia tuh gak kayak daging sapi, dia gak berlemak. Dia ada berseratnya dan empuk banget. Enak banget, seenak itu. Nah pas sebelum kesana tuh orang-orang tuh nanti teman-temanku loh sih. Kan itu ngelihat orang-orang kesana terus bilang, Kak nanti bikin ya cobain pertama kali
makan daging kambing tuh kayak apa, karena orang-orang tuh gak ada yang suka gitu. Terus aku sama adikku bikin dong. Iya. Kita berdua suka. Bener-bener enak banget. Parah sih itu, ya Allah itu. Nah, aku naik kudanya sebelum aku makan kuda. Oke. Besoknya aku ngeliat kuda kayak jadi. Sorry, kemarin aku makan kamu. Aku gak maksud. Itu sumpah sih. Iya, itu iya. I see. So, mungkin orang-orang di sana makan kuda itu karena daging kuda itu panas kan? Iya, karena di sana dingin terus sih. Iya, Sama mereka dingin terus. memang mengembangbiakan kuda. Kalau kita kan di sini ayam gitu kan. Enggak, mereka di sana memang Tapi kuda. kalau tipikal kuliner mereka tuh kayak apa sih di sana? Kayak Asia, kayak India, a little bit close to India, tapi nggak India banget sih. Dia tuh kayak, aku bilang mirip kita ya, karena banyak rasanya gitu. Iya. Enak, terus bukan yang hambar. Jadi aku nggak pakai tuh nambah-nambah saus apa tuh sambal enggak gitu. Terus apalagi enak banget, apalagi aku lagi puasa nih, aku inget-inget tuh kayak aduh. Terus apalagi pas aku makan di Uzbek, itu ada kacang ijo Kak. Kacang ijo dibikin selama 6 jam katanya. Jadi pakai daging, apa itu? Jadi kayak bubur memang. Nah, udah kacang. Tapi itu enaknya Kak. Ya Allah, kayak boleh nggak? Jadi makanya di sana aku nggak ada sih yang fail kayak Asia Tengah tuh mantep banget. Aku pengen setelah ini nanya-nanya lah gitu ya, bagaimana perjalanan untuk mengatur ya perjalanan ke Asia Tengah, karena aku tuh pengen banget, apalagi ke Kazakhstan ya, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan gitu ya. Setahu aku sih kita nggak perlu visa ya. Kita butuhnya tuh visa untuk ke Kyrgyzstan. Kyrgyzstan ya, aja. Kyrgyzstan. Kita kalau ke mana namanya ke Uzbek kita free. Terus kalau ke Kazakhstan juga kita free. Alhamdulillah. Terima kasih Paspor Hijau. Ternyata paspor kita juga cukup strong ya. Ada negara yang nggak perlu fly visa. Iya makanya. Alhamdulillah. Oke. Nah, ngomongin tadi aku sempat mention di awal bahwa Naila ini nggak hanya orang gila yang suka traveling, karena dia ini tiba-tiba di negara mana, lagi ngapain tuh keren banget gitu ya. Tapi dia adalah salah satu cewek muda gitu ya, wanita muda yang dia pekerja keras banget gitu ya kan. Nah, selain kerja di salah satu e-commerce ya, e-commerce yang besar di Indonesia gitu ya, dia ini juga sedang menjalankan bisnis ya, membangun sebuah bisnis bersama keluarga. Apalagi aku kenal dia punya kakak, punya adik 2 gitu, yang mereka ini orangnya itu energinya itu sama semua. Mau itu yang laki, perempuan, sama-sama gila, sama-sama energik, sama-sama pinter. Itu yang aku gila ya. Aku ngeliat mereka itu energik banget, pinter banget, kemudian loyal, kemudian komunikasinya bagus banget, sama orang itu humble banget, itu yang aku suka gitu. Oke, balik lagi ke bisnis kamu dengan keluarga. Apalagi membangun bisnis apa saat ini? Jadi adekku tuh kan dia dulunya adalah atlet bulu tangkis gitu kan. Tapi karena keluargaku tuh sangat mengutamakan pendidikan lah. Jadi ada di momen dia perlu memilih atlet dan pendidikan. Orang tuaku enggak gitu, pendidikan gitu kan. Akhirnya ya udah dia menutup lah si harapan dia menjadi atlet beneran nih gitu kan. Terus berjalan waktu dia kerja gitu kan. Akhirnya ya udah dia kembali lagi ke hobinya gitu. Pas sama hobinya, kenapa gue nggak bikin bisnis gitu? Nah, dia bikin bisnis awalnya itu adalah private coach. Dia jadi private coach untuk badminton. Jadi dia sendiri tuh yang handle Kak gitu. Terus setelah itu nggak lama dari itu terus dia meng-hire orang lah gitu, meng-hire orang ngebantuin, dan sekarang tuh udah autopilot gitu. Sekarang udah autopilot gitu. Terus yang kedua, karena ini udah autopilot, dia nyari lagi apa yang bisa dikembangin gitu. Akhirnya ya udah dia bikin mabar badminton, main bareng badminton. Itu yang bantuin adikku yang bungsu gitu. Pertama kali itu sama adikku yang cowok ini. Udah terus kayak apalagi akhirnya kita bikin namanya Tiba-Tiba Ngatlet. Lucu amat, baru tahu tiba-tiba ngatlet. Karena semua orang sekarang tiba-tiba jadi runner lah,
Yes, tiba-tiba yes, jadi yes, yes. olahragawan lah, Benar, benar, nge-gym benar, lah, nge-gym. apalagi Iya, iya, kan, iya. gitu. Apalagi di umur saya ini, ya kan kalau masih single, semua pasti nyari hobi kawan. Gitu. Bener, biar gak ngerasa sendiri. Sendiri. Terus akhirnya kita bikin itu tiba-tiba ngatlet. Dan ya udah kemarin tuh turnamennya kita bikin gitu. Itu yang daftar more than 30 kayaknya. Itu bikin seharian gitu. Jadi ada ganda campuran sama ganda putri gitu. Nah ya udah itu jadi keliling-keliling. Ya udah sekeluarganya kita aja gitu. Nah kakakku sekarang bantuin jadi manajer finansialnya yang di private itu sama yang mabar gitu. Oke, kalau dari ceritanya itu kan aku amazed banget gitu ya dari cerita kamu. Nah, tapi ini adalah bisnis keluarga yang kalian tuh jalani semua, bahkan sama ayah ibu kamu ya? Iya. Iya kan? Jadi mereka berempat saudara, right? Sama orang tuanya. So, apa bedanya gitu? Apa yang kamu rasakan gitu loh di bisnis bersama keluarga kamu ini? Karena kita semua udah ngomongnya tuh udah nggak ada disimpan-simpan gitu ya. Maksudnya to the point kayak open satu sama saling lain, open, betul. Jadi kayak udah nggak ada simpan hati. Iya. Feedback tuh beneran kayak ya udah feedback gitu. Bahkan kayak I need feedback, what I need to do gitu kan. Jadi enak gitu kerjanya. Iya. Jadi kalau kita di kantor gitu kan, kita kan ada sama bos, ada boundaries lah ya gitu. Nah ini tuh bener-bener, ini bener-bener enak banget gitu Kak. Misalnya kita punya celetukan, bikin ini deh, kayaknya menarik deh kayak gini, bisa nggak ya? Kayak gitu bisa nggak ya? Itu kita cobain aja. Oke, kita punya kita punya plan A, plan B, kita mau A/B test gitu kan. Ya udah, tapi kita lakuin aja gitu. Pun kalau rugi kita yang tanggung kan. Tapi kemarin tuh sebenarnya si tiba-tiba ngata tuh hampir banget rugi Kak. Jadi kenapa itu? Hamin 1 minggu mau event itu kita masih kurang pendaftar. Itu jadi kita bertiga, aku, kakakku sama adekku yang cowok itu mikir bener-bener kayak ini kalau misalnya nggak ada yang daftar artinya kan berarti kita yang bayar. Gitu kan. Kita ya udah yang penting nggak usah dapat profit nggak apa-apa, yang penting sama dengan aja gitu. Ya udah gitu, balik modal aja. Ya udah nggak, yang kita udah bayarkan tuh ya udah kebayar deh, kita nggak dapat untung nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya putar otak itu bener-bener kayak ya Allah ini mesti gimana, kita cobain semua cara gitu kan. Nggak ada cara yang salah kan, ya mesti dicoba gitu. Akhirnya kita coba semuanya dan akhirnya udah kita profit, meskipun awalnya kita ngira kita akan profit 10 juta, tapi enggak, ini cuma kayak 3 juta, tapi alhamdulillah bisa nambah ke kagak. Exactly. Balik modal, dapat profit, dan bisa untuk jalan-jalan teman-teman ya. Makanya, lumayan, alhamdulillah. Oke, nah dari cerita kamu itu ada nggak pesan yang bisa kamu sampaikan buat teman-teman di sana yang mungkin mereka tuh ragu, ataupun takut untuk mulai sesuatu, ataupun bisnis, ada nggak? Cobain aja, karena kalau kita nggak cobain kita nggak pernah tahu Kak itu jadi apa enggak gitu. Dan tadi aku udah nge-highlight bahwa nggak pernah ada namanya cara yang salah. Exactly, nggak pernah ada cara yang salah. Di note ya teman-teman ya. Karena kalau di prinsip aku adanya adalah belajar. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak berhasil ya udah apa learningsnya yang kita bisa ambil kan gitu. Wow, luar biasa. Nah, karena teman inspirasi Aji ini adalah aku tuh balik lagi ya teman-teman, aku tadi cerita ke Naila bahwa teman inspirasi Aji ini punya purpose mengajak orang-orang, semua orang ya, untuk kita sharing value, sharing nilai tentang diri kita, karena kita nggak pernah tahu bahwa kita bisa aja dapat inspirasi dari si A, dari si B. Nggak harus orang besar, nggak harus punya nama, nggak harus yang udah terkenal di TV atau apa gitu ya, Naya. Nah, kita tadi udah ngobrolin tentang hobi kamu, traveling, kemudian bangun bisnis dengan keluarga. Kalau di dalam hidupnya Naila sendiri, apa sih saat ini yang pengen banget kamu raih dan kamu create? Sekarang kalau in long term, kalau in short term, aku tuh lagi menargetkan diriku 30 countries under 30. Wow, tinggal berapa lagi nih? Satu lagi. Keren banget. Jadi kan, what is the next destination? Nah, aku belum decide yet, ya karena aku emang orangnya spontan, gitu kan. Jadi udah ada sebenarnya plannya kayak mungkin Brunei atau mungkin Sri Lanka, tapi aku nggak tahu yang mana dulu gitu. Karena I can make it Forbes 30 under 30, jadi aku bikin punya aku sendiri. Gila ya, teman-teman bisa lihat ya. Aku tuh ya, kayak
pernah mimpi gitu, kapan ya gue bisa masuk Forbes gitu ya, 40 under 40 gitu ya, atau 30 under 30. Ini anak punya agenda sendiri, ini anak punya program sendiri Benar. gitu loh. Kita nggak bisa kontrol kan, kita Bener. masuk Forbes Keren yang nggak? kita kontrol aja, bisa kita kontrol Iya. kan gitu. Oke. Kalau ngomongin soal purpose gitu ya, apa sih saat ini yang menjadi purpose dalam hidupnya kamu, Nay? Aku satu sih yang selalu aku simpan dalam hati gitu ya, berguna buat orang lain gitu. Purposeku itu sebenarnya satu itu. Kenapa pengen purpose itu? Karena when you kayak berguna buat orang lain, orang tuh tahu kok nggak semua orang tuh jahat gitu. Karena masih banyak banget gitu ya, even di circle aku aja gitu, orang masih mikir kayak, ih dia itu tuh pasti maksudnya gini deh, dia itu tuh pasti kayak gitu deh, gitu. Coba bayangin kalau semua orang tuh punya pemikiran kayak gitu, Indonesia menjadi apa gitu loh. Apakah tidak saling baku hantam jadinya gitu kan. Tapi kalau kita believe in people gitu ya, kita tahu nih, kita punya sesuatu hal positif dalam dirinya dia nih yang kita bisa percayai, yang kita bisa berguna buat dia, ya akan indah aja gitu loh dunia Indonesia sih terutama gitu. Nah, untuk menjalankan purpose-nya kamu, teman-teman amazed nggak sih dengan apa yang dia omongin? Sampai aku lupa mau nanya apa gitu ya. Karena aku masih amazed dengan apa yang dia bilang gitu ya. Berguna untuk orang lain gitu ya kan. Memang benar sih, Nay. Aku juga pengen sharing bahwa banyak sekali sekarang orang yang mau itu di dalam circle kita yang paling dekat pun gitu ya, kita saling bukan menjatuhkan ya, mungkin mencibir, mungkin merendahkan, mengecilkan, atau bahkan membicarakan gitu ya. Karena aku kemarin baru sharing teman-teman bahwa kalau bisa kita tuh no judgment. Kenapa? Karena setiap individu itu mereka punya beban mereka masing-masing, ya kan? We never know what Exactly. Belum lagi label dari diri mereka terhadap diri mereka sendiri. Belum lagi hal-hal yang mereka pikir mereka harus lakukan, mereka harus menjadi tanggung jawabnya gitu ya kan. Dan belum lagi ditambah dari label-label di sekeliling yang diberikan gitu ya. Jadi udahlah gitu ya, kita jalani diri kita sendiri, no judgment terhadap orang lain, atau bahkan kalau bisa kita berguna untuk orang lain. Yes, exactly gitu. Sama kayak on top of that adalah ya udah give yourself grace gitu loh Kak. Gitu kayak karena ternyata tuh it's you versus you gitu. Exactly. Gitu karena sih. Kamu adalah gunungnya. Itu yang harus kamu taklukkan ya. Itu Kan dia, kamu gitu. adalah challenge diri kamu sendiri. Nah, when we kayak kita berguna buat orang lain, orang tuh akan lihat kok, oh ternyata ada loh orang tuh yang nggak sesuai apa yang gue bayangin gitu. Dan itu kan kayak ini ya Kak, kayak ripples kan gitu. Dan yang aku suka adalah ada juga kok teman-teman di dalam lingkungan kita yang kita itu jarang ketemu gitu ya, tapi sekali ketemu gitu ya. Iya, makanya. Itu langsung klop, energinya langsung align satu sama lain, saling support juga di belakang gitu loh, istilahnya nggak hanya saling kirim doa, tapi aku tiba-tiba kayak kemarin ada yang kirim makanan, siapa ini? Ternyata temanku yang udah lama nggak ketemu. Ya Allah. Iya kan, jadi kayak aku baru sadar bahwa oh iya juga ya. Jadi nggak harus ketemu tiap hari, tapi kita tuh ada orang-orang yang di belakang kita tuh mendoakan. Iya benar. Di belakang kita tuh memberikan sesuatu gitu ya. Aku ini sih kan kemarin aku Oktober ulang tahun kan Kak. Itu ada satu orang yang aku nggak expect dia tuh ngucapin gitu kan. Aku kalau ulang tahun itu nggak pernah tuh aku posting di mana-mana. Ya udah itu kalau orang tahu lah istilahnya kayak gitu. Dia ini tuh dari aku SD. Dia tiba-tiba ngubungin, Nay gue keingetan lo gitu. Kan aku kan dari Ternate ya, jadi dia pakai bahasa Ternate lah. Nay gue keingetan lo selamat ulang tahun ya. Ih 29 nih. So kayak wow. Ingat ya. Ingat. Dan aku tuh kalau aku seangkatan sama orang tuh pasti aku di bawah kan. Jadi untuk dia mengingat exact my age tuh. Benar. Maksudnya menurut aku itu tuh ini gitu. Itu luar biasa banget. Karena aku udah lama banget gak ketemu dia gitu. Itu sih jadi kayak itu hal-hal small things ya. Small thing yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Kenapa kita menjadi api yang membakar keindahan gitu? Kenapa kita nggak jadi cahaya yang menerangkan? Yes, exactly. Iya kan? Oke, nah udah berapa menit nih? Kita udah 30 menit kali ya. Nah, satu lagi terakhir Nay. Tadi Naila sempat mention bahwa purpose-nya adalah berbagi ya, berguna buat orang lain gitu ya.
Apa sih contoh kecil yang udah Naila lakukan untuk orang lain gitu? Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di sana gitu. Bahkan bahwa nggak harus besar-besar, yang kecil aja dulu. Simpelnya, paling simpel. Ketika orang ngobrol, dengerin aja. Tuh, dengerin. Jadi maksudnya jangan kayak, ih gue juga gitu kan. Karena ya Allah banyak banget ya orang tuh jadi tanding kompetisi gitu loh. Padahal yang mereka butuhkan adalah didengerin gitu. Kayak kadang kalau ada orang cerita ke aku tanya, lo mau gue denger atau lo mau gue apa nih, comforting you, atau lo mau gue kasih my honest feedback gitu. Gitu sih. Kayak gitu sih itu yang paling sering ya gitu sih. Bener banget. Aku juga ngerasa bahwa iya sih, kadang kita cuma pengen didengerin, tapi lawan bicara kita nyerocos aja gitu ya kan. Jadi kita, ya udah deh, gue nggak usah cerita. Iya, jadinya malah kita mundur. Karena aku juga kayak gitu Kak orangnya. Aku tuh kan susah banget cerita sama orang. Nah, apalagi kalau orang udah dominan, itu aku udah ciut lah. Oke, gue akan handle my things with my own. Gitu. Padahal teman-teman bisa lihat ya, dia juga salah satu orang yang dominan ya. Lihat energinya besar banget gitu ya. Kayak gitulah. Tapi kalau sama orang yang dominan, saya ciut kan. Jadi kalau yang suka marah-marah, aku nggak bisa banget sih. Gitu sih. Emang kamu punya hati yang lembut? Amin, ya Allah. Oke, apa nih pesan-pesan tentang purpose hidup untuk teman-teman di luar sana? Just be good on your own, gitu ya. Don't compare with others. Itu jalannya apa yang mau dijalanin, karena hidup tuh cuma sekali. Jadi maksimalin itu semaksimal mungkin. Karena we never know ya, kayak rezeki dan apapun itu tuh datang dari pintu yang mana. So ya, itu. Wow. Aduh, aku serasa bicara sama siapa ini, Naila? Aduh, aku malu. Iya, be good for others gitu. Kita nggak pernah tahu teman-teman, pintu rezeki Anda mungkin datang dari orang yang nggak tahu siapa, atau nggak tahu mungkin orang yang baru Anda tolong kemarin yang Anda lupa, atau bisa jadi rezeki Anda, pintu rezeki Anda itu terbuka dari orang yang mungkin Anda bicarakan. Yes. Right. So, teman-teman makasih udah nonton di episode kita ini bersama Nailas, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!